pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan televisi kesayangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 Kota Surabaya. Jumpa lagi kita dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang luar biasa. Dan bagi yang hari ini masih sakit, Ibu doakan kalian segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Anak-anak, selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar ditemani Ibu Evi Karuniawati dari SDN Ketabang, Surabaya. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Masih semangat? Tentunya kalian harus selalu semangat meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu kepada Allah. Kita memohon agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, berdoa dari rumah ya. Jangan lupa diangkat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak masih ingat pada saat dulu waktu pembelajaran di sekolah, setelah berdoa, pembiasaan apa yang dilakukan? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh, Mas Aklan masih ingat. Iya, apa nak? Oh iya, melakukan tepuk PPK dan salam PPK, Bu. Iya, hebat. Masih ingat semua caranya? Ingat, luar biasa anak-anak hebat kelas 3. Kita lakukan bersama-sama ya. Berdiri semua. Berdiri biar semangat. Kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hebat. Sekarang salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi pangan dengan materi simetri lipat dan simetri putar. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri putar dan simetri lipat. Yang kedua, dapat menentukan banyaknya simetri lipat, sumbu simetri, dan simetri putar. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bernyanyi dulu ya, biar lebih fresh, biar pembelajarannya lebih mudah diterima. Kita menyanyi lagu yang berjudul Rotiku, ciptaan Ateh Mahmud. Oke, sudah bisa ya anak-anak ya? Ya, 1, 2, 3. Sama-sama ya. Persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat.
biasa. Tepuk tangan. Hebat. Menyanyinya dengan penuh semangat. Nah, dari syair lagu tadi, anak-anak mendengar bentuknya roti apa, Nak? Oh iya, apa? Segi empat, Bu. Hebat. Anak-anak pernah makan roti yang bentuknya segi empat? Pernah. Roti tawar, Bu, biasanya. Ya, biasanya kalau makan bagaimana caranya? Dilipat. Nah, kalian sudah bisa itu belajar simetri lipat. Apa sih simetri lipat? Mari kita belajar bersama-sama. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Ingat anak-anak, dua bagiannya harus sama besar. Tidak boleh satu besar satu kecil, harus adil. Dan garis yang membagi dua bangun datar secara kongruen disebut sumbu simetri. Coba perhatikan, di sini Bu Evi punya bangun. Bangun apa anak-anak ini namanya? Ini adalah bangun trapesium sama kaki. Coba kalian lipat seperti ini, buat garis lipatan seperti ini. Apakah dua bangun ini sama besar? Dua bangunnya sama besar apa tidak? Sama, Bu. Ya, kalau dua bangunnya sama besar berarti dia mempunyai simetri lipat. Oke. Garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar ini disebut sumbu simetri. Sudah paham anak-anak? Oke, kita coba bangun yang lainnya. Ini bangun apa? Bangun persegi panjang. Hebat. Bangun persegi panjangnya coba kita lipat di sini. Apakah bangun persegi panjangnya diberi Bu Evi sudut A, B, C, D? Sekarang bangun datarnya dilipat menjadi dua sehingga sudut B bertemu dengan sudut A dan sudut C dan bertemu dengan sudut D. Apakah saling menutupi? Iya, saling menutupi. Pintar, berarti dia simetri lipat. Anak-anak, nanti kita mencoba bersama-sama menemukan simetri lipat sendiri ya. Kita melakukan percobaan bersama-sama. Anak-anak siapkan bangunnya dari simetri lipat. Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Kita saksikan pesan-pesan yang lewat berikut ini. Halo, kembali lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, tadi kalian sudah mencoba melipat bangun persegi panjang dan sudah bisa menemukan simetri lipat dari persegi panjang. Tadi Bu Evi kan sudah janji di season 2 ini kita praktek bersama-sama ya. Anak-anak sudah siapkan bangun datarnya? Sudah membuat bangun datarnya? Sudah, luar biasa ya anak-anak hebat kelas 3 ini. Langsung saja ya, kita praktekkan bersama-sama. Oke, anak-anak, coba perhatikan. Di sini Bu Evi punya bangun apa ini? Siapa yang bisa? Bangun persegi. Iya, hebat. Ini adalah bangun persegi. Bangun perseginya diberi Bu Evi sudut A, B, C, D. Nah, tadi anak-anak harus ingat ya kata kuncinya, simetri lipat adalah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar dan saling menutupi. Jadi anak-anak kalau melipat itu harus sama besar dan saling menutupi. Kita coba sudut yang A kita lipat ke sudut D. Anak-anak di rumah juga ikuti Bu Evi ya, praktek bersama-sama ya. Ya, diperhatikan bangunnya apakah sama besar? Sama besar ternyata, depan dan belakang sama besar, berarti simetri lipat. Garis
yang membagi bangun datar menjadi dua bagian namanya sumbu simetri. Kalau dia simetri lipat, garisnya dapat membagi, diberi garis ya anak-anak. Di sini diberi garis putus-putus ya. Diberi garis putus-putus. Nah, seperti ini digarisi ya. Sekarang kita coba lagi bangun perseginya. Dilipat. Tadi dilipatnya sudut A ketemu sudut D. Sekarang coba sudut A diketemukan dengan sudut B. Ayo semuanya anak-anak dicoba juga ya, biar tahu. Nah, itu Bilqis ngelipatnya begitu. Nggak boleh ya sayang ya. Nah, ini masih ada yang belum tertutupi. Kalau masih ada yang belum tertutupi, namanya bukan simetri lipat. Harus diingat itu. Jadi bangunnya harus menutupi, saling menutupi. Harus pas seperti Bu Evi ini. Nah, sudah banyak yang betul. Ya, karena ini simetri lipat, jangan lupa dibuat garis sumbu simetrinya. Sekarang coba kita lipat lagi sudut A ke sudut C. Kita lipat, kita lipat. Apakah saling menutupi? Saling menutupi apa tidak ya? Ayo, saling menutupi apa tidak? Saling menutupi Bu Evi. Iya, pinter. Saling menutupi juga, bagiannya juga sama. Berarti dia juga punya simetri lipat. Sekarang garis B ke garis D, apakah bisa juga? Kita buktikan. Jawabannya adalah iya, bisa juga ya anak-anak. Pas sekali, saling menutupi. Berarti kesimpulannya bangun datar persegi mempunyai 4 simetri lipat dan 4 sumbu simetri. Masih ada yang bingung? Ya, masih ada yang bingung. Baik, kita coba sekali lagi. Satu bangun lagi. Ini namanya bangun apa anak-anak? Ya, bangun lingkaran Bu Evi. Iya betul, bangun lingkaran. Coba sekarang kita putar kita lipat bangun lingkarannya. Kita lipat ya anak-anak ya, biar tahu. Coba ini sudut yang ini dilipat. Apakah pas? Nah, ternyata pas. Berarti simetri lipat. Jangan lupa diberi garis sumbu simetri. Lanjut lagi. Aku kepingin coba lipat di sini Nah, kemudian dilipat. Dilihat apakah saling menutupi? Nah, menutupi lagi. Berarti dia juga simetri lipat. Dicoba lagi. Aku mau ke sini Coba aja, enggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya dua bagiannya sama dan saling menutupi. Apakah ini simetri lipat? Iya, simetri lipat. Lagi mau aku lipat di sini. Diperhatikan anak-anak. Ayo, sudah dicoba? Sudah. Bagaimana hasilnya? Menutupi Bu. Iya, sudah pinter. Menutupi. Berarti dia punya simetri lipat. Ini lingkaran luar biasa ya. Dilipat dimanapun, dilipat di sisi manapun, itu dia tetap bisa menutupi dan dua bagiannya sama. Oleh sebab itu, lingkaran itu disebut bangun yang mempunyai simetri lipat tidak terhingga. Sumbu simetrinya juga tidak terhingga. Bagaimana anak-anak, sudah paham simetri lipat? Ya, kita lanjutkan ke simetri
putar. Apa ya simetri putar itu? Simetri putar adalah, ayo siapa yang bisa? Siapa yang sudah belajar simetri putar? Ayo, jangan malu-malu, tunjuk tangannya, ya. Ayo, siapa? Oh iya, ayo Mas Rehan, apa nak? Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuannya. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Anak-anak penasaran bagaimana cara mencari simetri putar? Jangan khawatir, habis ini kita coba lagi bersama-sama. Jangan kemana-mana ya, tetap duduk di depan televisi. Kita saksikan pesan-pesan yang lewat berikut ini. Halo, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi Bu Evi sudah janji kita belajar menemukan simetri putar. Anak-anak, bangunnya juga sudah disiapkan? Sudah. Ya, Bu Evi beri contoh. Di sini Bu Evi punya bangun persegi panjang. Ingat kata kuncinya, simetri putar itu adalah hasil putaran yang dapat dibentuk oleh bidang datar dengan ketentuannya. Yang pertama, hasil putaran sama dengan bangun sebelum diputar. Yang kedua, kurang dari satu putaran. Dan yang ketiga, memiliki titik pusat. Anak-anak, perhatikan, coba bangun persegi panjangnya kita putar dengan titik pusatnya di sini ya. Nah, dia ternyata memiliki pola yang sama dengan sebelum diputar. Tadi persegi panjang ABCD, sekarang ganti BADC. Berarti bangun ini memiliki simetri putar. Ini ciri-cirinya ya. Kalau dia kurang dari satu putaran sudah menempati polanya, berarti dia punya simetri putar. Harus diingat-ingat ya anak-anak kuncinya. Oke, kita lihat lagi. Nah, menempati lagi. Berarti bangun persegi panjang mempunyai dua simetri putar. Oke, ini selanjutnya bangun apa? Ya, bangun belah ketupat. Coba sayang kita putar lagi. Nah, menempati? Belum. Putaran lagi, menempati. Karena dia belum satu putaran sudah menempati, berarti dia punya simetri putar. Luar biasa anak-anak ini. Dibilangi satu kali sudah ingat. Nah, berarti dia punya dua simetri putar. Sekarang perhatikan, Bu Evi punya bangun trapesium sama kaki. Coba kita putar di titik pusatnya. Apakah menempati? Tidak. Lagi menempati? Tidak. Putar lagi? Menempati? Tidak. Diputar lagi baru menempati. Karena bangun ini baru menempati posisinya pada saat satu putaran, berarti dia tidak punya simetri putar. Ayo, jangan bingung ya anak-anak ya. Jadi kalau dia baru balik di posisi seperti semula setelah satu putaran, bangun itu disebut tidak memiliki simetri putar. Oke, kita coba lagi. Ini bangun segitiga sama sisi. Oke, bangun segitiga sama sisi, kita coba diputar. Anak-anak harus ingat ya, kalau kuncinya simetri putar tadi, ketentuannya itu wajib harus menepati pola yang sama.
ketika sebelum diputar. Kita coba. Nah ini ya, dilihat yang ini ya, yang jalan ya. Seret. Nah, menepati, berarti dia punya simetri putar. 1 lagi. Seret. Nah, menepati lagi, berarti dia punya 2 simetri putar. Dan yang ketiga, nah balik lagi, berarti bangun segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Mengerti anak-anak? Mengerti. Luar biasa. 1 lagi ya. Kita coba 1 lagi. Bangun. Ini bangun apa sayang? Bangun jajar genjang. Coba sekarang kita putar ya. Ini diputar dari titik pusatnya. Kita putar. Kita putar titik pusatnya. Seret. Nah, tidak menepati, Bu. Lanjut, jangan putus asa, putar lagi. Nah, dia menepati, berarti dia punya simetri putar. 1 lagi. Seret. Belum menepati. Kembali lagi menepati, berarti dia punya 2 simetri putar. Oke, anak-anak ya. Jadi yang perlu diingat dari simetri putar itu, bangun itu disebut dia punya simetri putar kalau dia kembali lagi sebelum 1 putaran. Ini coba perhatikan 1 lagi. Karena itu ada Mbak Raya kok ya ketip-ketip, kelihatannya mulai bengong. Ini diberi Bu Evi contoh biar nggak bengong ya sayang ya. Oke, ini bangun apa anak-anak? Bangun layang-layang, hebat. Coba kita putar bangun layang-layangnya. Putar. Apakah menempati? Tidak. Diputar lagi. Apakah menempati? Tidak. Diputar lagi? Tidak. Nah, dia baru kembali ke posisi semula setelah 1 putaran. Karena dia kembalinya setelah 1 putaran, maka bangun itu disebut tidak memiliki simetri putar. Kalau simetri lipat beda lagi ya sayang ya. Kalau simetri lipat tadi kan dilipat. Bangun layang-layangnya dilipat. Bisa apa enggak ya? Dicoba dilipat. Nah, bisa Bu Evi. Nah, ternyata layang-layang punya simetri lipat. Oke. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau simetri putar, jumlah putaran yang dapat dilakukan bangun datar di mana hasil putarannya membentuk pola yang sama dengan bangun sebelum diputar ya. Dan banyaknya bangun persegi simetri putarnya 4, simetri lipatnya juga 4, persegi panjang 2, simetri lipatnya 2. Trapesium sama kaki tidak punya simetri putar, simetri lipatnya 1. Segitiga sama kaki tidak punya simetri putar, simetri lipatnya 1. Lingkaran simetri putarnya tak terhingga, simetri lipatnya juga tak terhingga. Nah, tiba saatnya yang dinantikan yaitu tugas dari Bu Evi, yaitu gambarlah bentuk bangun datar yang kamu ketahui, kemudian digunting gambarmu mengikuti bentuknya. Seperti Bu Evi tadi, berlatih mencari banyaknya simetri lipat dan simetri putar. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, diupload di timnya masing-masing ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini pembelajaran Bu Evi. Kalau ada yang masih bingung, yang masih ketinggalan, jangan khawatir, kalian bisa melihat di YouTube SBO TV. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di lain waktu.
Tetap di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Sampai jumpa.